Selamat datang di Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni Universitas PGRI Semarang. Program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dalam mata kuliah Kepenyiaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar Apminia dan juga apa kabar teman-teman mahasiswa kelas 7D PBSI Ugris yang saya banggakan. Kembali lagi hari ini kita kuliah bersama melalui radio. Kuliah on the radio, dan hari ini tema yang sudah di-share tadi dalam informasi di groups, kita akan berbincang mengenai pilkada yang akan berlangsung pada tanggal 9 Desember nanti. Alhamdulillah di ujung Instagram Apredio sudah tergabung Bapak Ketua KPU Semarang. Selamat siang. Assalamualaikum Pak Nanda. Selamat siang Mbak Santi. Sehat Pak? Oh selalu. Baik, terima kasih Pak Nanda sudah meluangkan waktu. Saya minta waktu sedikit saja untuk mengganggu kesibukan Anda hari ini. Dan pas ini kelasnya adalah kelas kepenyiaran di 7D PBSI Ugris, Pak Nanda. Kita akan meminta kepada teman-teman mahasiswa untuk mengungkapkan pendapat dan juga mungkin nanti ada beberapa hal yang mau disampaikan mengenai pilkada ini, karena tema hari ini adalah Suara Pemuda untuk Pilkada. Bisa melalui WhatsApp di 0878333400 atau melalui Instagram Live ini. Dan hari ini Instagram Live Apredio Semarang, kemudian live streaming apredio.id dan juga on the radio 98.5 FM. Baik, Pak Nanda, sejauh ini untuk Kota Semarang sendiri seperti apa persiapannya? Karena ini kan tinggal menghitung hari ya menuju ke tanggal 9 Desember. Ya, alhamdulillah sudah disiapin semua Mbak Santi. Logistiknya sudah hampir selesai, terus sosialisasinya juga masih jalan terus, lalu kemudian proses pemeriksaan kesehatan untuk KPPS juga sudah selesai, lalu kemudian apa lagi ya, bimbingan teknis juga masih berlangsung, dan insya Allah dalam waktu dekat nanti semuanya juga sudah clear, insya Allah begitu Mbak Santi. Baik, Pak Nanda, ini kan agak beda dengan pilkada-pilkada sebelumnya atau pemilihan kepala daerah sebelumnya, karena ini di masa pandemi. Bagaimana ini Pak Nanda dari KPU sendiri memberikan sebuah garansi kepada para pemilih bahwa secara prosedur kesehatan akan terlaksana dengan baik? Ya, KPU intinya berusaha untuk memaksimalkan semua aturan yang ada Mbak Santi. Jadi kan sudah ada aturannya mengenai bagaimana menyelenggarakan pilkada di tengah pandemi, apa-apa saja yang dibutuhkan. Jadi nggak hanya terkait tentang teknis kelengkapan saja, kelengkapan pemilu, tetapi semua hal yang berkaitan tentang protokol kesehatan juga sudah disiapkan. Jadi seperti masker medis, sarung tangan medis, face shield, sempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, disinfektan, tinta yang diteteskan, lalu kemudian ada baju hazmat apabila mereka membutuhkan harus melayani mereka yang sedang melakukan isolasi mandiri, dan juga seluruh petugas KPPS juga sudah dilakukan rapid test. Jadi saya kira kayaknya semuanya udah disiapin dengan semaksimal mungkin. Gitu Mbak Santi. Baik, bagaimana harapan dari KPU sendiri Pak Nanda untuk partisipasi dari masyarakat? Karena memang situasinya, kemudian juga ini kalau di Kota Semarang sendiri kan hanya satu pasangan ya Pak Nanda ya? Ya, jadi kalau kita lebih kepada edukasi ke pemilih ya, bahwa bagaimanapun penyelenggaraan pilkadanya, 1, 2, 3 pasangan calon, itu seharusnya tidak kemudian mengurangi keinginan kita untuk bisa berpartisipasi, karena memang ini merupakan bagian dari pembelajaran kita terhadap demokrasi ya. Jadi semua pilihannya kan juga tetap ada ya. Jadi saya kira walaupun cuma satu pasangan calon pun pilihannya juga tersedia, ada kolom kosong tidak bergambar juga. Jadi kalau kami lebih kepada concern-nya adalah bagaimana kemudian masyarakat bisa berpartisipasi menjadi bagian dari pesta demokrasi ini. Karena memang saya sih berdoa semoga ini penyelenggaraan pilkada yang
pertama dan terakhir yang harus diselenggarakan di tengah pandemi. Dan Pandemi. menurut saya itu kita kayak bagian dari sejarah ya. Kapan lagi gitu loh, maksudnya kapan lagi ini kita bisa kemudian memiliki pengalaman, ada experience di situ, di mana nanti kita nyoblos, tetapi semuanya juga sudah berbeda ya, maksudnya adaptasinya berbeda, jadi pakai masker, terus kemudian ada penjadwalan terhadap jam kedatangan, lalu kemudian ada sterilisasi terhadap tempat nyoblosnya. Itu kan hal yang nggak pernah terjadi di sejarah bangsa Indonesia ya dalam penyelenggaraan pemilu. Jadi menurut saya ini kesempatan yang menarik untuk kita semua berpartisipasi. Maksudnya itu kayak kita sedang menjadi bagian dari sejarah loh. Jadi maksudnya mungkin nanti ada selfie-selfie, pengumpulan data, dan nanti someday mungkin di 2030, 2040 bisa cerita ke anak cucu gitu bahwa dulu Indonesia pernah loh melakukan pilkada di tengah pandemi, dan alhamdulillah misalnya sukses, lancar, dan bisa cerita banyak kan. Itu kan merupakan upaya dari negara mempertahankan eksistensinya lewat pesta demokrasi. Begitu, Kak Santi. Ya, baik, Pak Nanda, bisa disampaikan kepada teman-teman mahasiswa apa yang bisa dioptimalkan ya sebagai salah satu barisan yang punya garda penting di pemuda ini, apa yang bisa dilakukan untuk mereka untuk bisa optimal nanti pada pilkada yang ini juga di masing-masing daerah, mungkin tidak hanya Semarang ya, mereka juga melakukan hal yang sama, memilih kepala daerahnya. Ya mungkin buat teman-teman mahasiswa kan kayak ini kan lagi pada di rumah ya, karena pasti masih pada offline ya kuliahnya. Jadi menurut saya kalau kamu memiliki hak pilih, sudah terdaftar di DPT di wilayah masing-masing, sekarang kan ada, kalau di Jawa Tengah kan ada 21, kalau di Indonesia kan ada 270 daerah. Ya kalau kemudian sudah terdaftar di DPT, kenapa tidak gunakan aja hak pilihnya, catat aja semua perjalanan dari penyelenggaraan ini, jadiin masukan, jadiin tulisan, jadiin apa ya, sebuah literasi yang nantinya juga mungkin bisa disampaikan kepada halayak luas bahwa ini loh upaya-upaya yang dilakukan, ini loh mungkin ada koreksi-koreksi yang dilakukan, sehingga nantinya proses-proses evaluasinya juga bisa jadi lebih maksimal, sehingga nantinya kita juga bisa terus mengoptimalkan setiap sisi, sehingga nantinya insya Allah walaupun ke depan misalnya nanti sudah tidak ada pandemi dan ada pilkada, kita bisa menemukan sistem-sistem yang jauh lebih efisien dan efektif ya, mungkin begitu. Oke, baik. Ini ada pertanyaan dari Novita, Pak, dari WhatsApp di 081228 sekian-sekian. Pak Nanda, sebagai generasi muda, saya mahasiswa juga, bagaimana Pak saya bisa berperan masuk dalam kancah pilkada? Apakah harus mendaftar dulu menjadi salah satu relawan KPU atau seperti apa? Terima kasih. Ya, banyak cara sih. Cara yang paling mudah dan sederhana adalah datang aja ke TPS dulu. Itu paling sederhana. Datang ke TPS itu sesederhana itu ya. Nggak perlu daftar-daftar, nggak perlu bayar-bayar, nggak Sudah perlu terdaftar soalnya, Pak. seleksi-seleksi. Nah, kalau sudah terdaftar, datang aja ke TPS, berpartisipasi aja. Dan kalau mau ingin berpartisipasi yang lebih jauh, ajakin aja orang-orang untuk datang ke TPS. Ayo, misalnya, ayo bro, gas yuk ke TPS, misalnya begitu. Itu kan juga bisa dilakukan. Atau kemudian kalau misalnya mau lebih jauh, kemarin-kemarin kan bisa menjadi bagian dari relawan demokrasi juga bisa. Terus bagian dari apa namanya, mungkin nanti jadi petugas KPPS, itu kan kemarin kan ada pembatasan usia tuh 20 sampai 50, walaupun sekarang sudah ditutup ya pendaftarannya. Tapi saya kira banyak cara kok yang bisa kita lakukan, tinggal kemudian kita mengambil keputusan dulu mau ikut berpartisipasi atau tidak. Kalau Mbak yang tadi tanya, kalau sekarang ini belum daftar apa-apa, cara berpartisipasinya seperti apa, ya tinggal datang aja ke TPS dan salurkan hak pilihnya. Ya, baik. Mas Nanda, optimal seperti apa yang diharapkan oleh KPU Kota Semarang sendiri nanti untuk bisa mewujudkan bahwa ini pemilu walaupun di tengah pandemi sukses, seperti apa yang diharapkan? Ya, kita berharap semua orang nggak perlu merasa khawatir. Semuanya sudah disiapin sama KPU. Jadi saya itu juga jadi juragan ember, jadi juragan hand sanitizer, jadi juragan masker medis, jadi juragan apalagi ya, sarung tangan medis. Jadi hal-hal yang saya nggak pernah ngurusin sebelumnya jadi ngurusin. Itu demi bagaimana kemudian bisa melayani seluruh masyarakat dan juga berupaya untuk menumbuhkan rasa positif kepada masyarakat
untuk tetap bisa menyalurkan hak pilihnya, karena semuanya emang udah kita siapin sehingga nantinya gampangannya itu sudah beres deh. Tinggal Bapak Ibu sekalian tuh tinggal datang ke TPS, protokol kesehatan kita yang ngurusin, panjenengan semua hanya tinggal bangun pagi-pagi gitu mungkin, terus jangan lupa pakai maskernya, terus nanti sesuai sama undangan datang ke TPS, cuci tangan, gunakan hand sanitizer yang sudah disediakan, dan juga habis itu udah nggak usah nongkrong-nongkrong lagi, langsung pulang aja. Nanti bisa dapat informasi selanjutnya kan, nanti pasti diumumkan bagaimana hasilnya. Begitu. Oke. Baik, Pak Nada, ini agak beda ya. Di undangannya itu berarti tertera jam, Pak, agar tidak terjadi kerumunan. Betul, nanti akan ada jamnya, dikasih jam. Bukan jam tangan ya, tapi jam kedatangan nanti. Waktu kedatangan, ya. Souvenirnya jam tangan, Pak. Iya, nanti dikiranya dikasih jam lagi dari KPU kan. Nanti dikasihnya itu waktu kedatangan. Nah, tapi yang penting juga waktu kedatangan itu jangan dijadikan patokan. Misalnya Mbak Santi itu diundangannya jam 10. Ternyata Mbak Santi jam 8 itu ada meet up sama David Beckham misalnya begitu. Jadi harusnya jam 7. Jam 7 harus nyoblos dulu misalnya begitu. Atau Mbak Santi misalnya dapat undangannya jam 10 tapi jam 8 ada flight ke Eropa misalnya begitu. Jadi saya datang jam 7 boleh nggak? Boleh gitu, nggak apa-apa. Yang penting itu memahami bahwa jam yang diperbolehkan untuk nyoblos itu jam 7 sampai jam 11. Nah, undangannya ini semata-mata kita lakukan demi pertimbangan kemanusiaan. Jadi tidak perlu ada penumpukan. Apabila tapi teman-teman itu di jam tersebut berhalangan, itu bisa nyoblos di jam lain selama ada di rentang jam 7 pagi sampai jam 1 siang. Gitu. Oke. Jadi fleksibel aja ya, jam 7 sampai jam 1 batasnya, begitu ya Pak Nanda ya. Baik Pak Nanda, terima kasih waktunya. Saya melihat Anda masih sangat sibuk sekali, tapi terima kasih banyak untuk waktu yang sudah disediakan. Thank you Mas, sukses selalu dan kesehatan ya. Baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Ketua KPU Semarang, Bapak Nanda Gultom, dan ada beberapa yang sudah disampaikan oleh beliau. Salah satunya adalah persiapan yang dilakukan oleh KPU dalam pemilu pilkada kali ini dengan menyiapkan segala hal tentang protokol kesehatan. Nah, silakan buat teman-teman mahasiswa kelas 7D dengan waktu yang singkat mendatangkan tamu tadi. Sebetulnya kita pengen ya ada teman-teman dari mahasiswa juga yang bergabung di sini, tapi masih ada kesibukan Desi yang rencananya saya undang. Tapi nggak apa-apa, silakan pendapat Anda seperti apa sih kepala daerah yang Anda harapkan. Nah, kriteria seperti apa? Silakan Anda nanti bisa sampaikan, tentu saja dalam presensi nanti yang saya akan kirimkan kepada Anda dan waktu Anda sampai dengan jam 3 sore nanti. Terima kasih untuk kebersamaan Anda hari ini. Hanya sampai di sini saja kuliah on the air, dan seterusnya kita akan melalui chat di WA Group. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah kita ikuti bersama proses pembelajaran mata kuliah kepenyiaran Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas PGRI Semarang. Sampai jumpa.